Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan pendaftaran merek dagang yang digelar di Dekranasda Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025. Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025 juga dirayakan di Kota Kupang. Bertempat di Gedung Dekranasda, kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain pendaftaran merek, peserta juga dibekali edukasi tentang pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai aset usaha. Merasa bangga dan terima kasih atas kerjasama yang tercipta selama ini antara Kementerian Hukum dengan jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur yang selalu memberikan komitmen dan perhatian yang khusus kepada kekayaan intelektual yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pulau Moana tercinta ini. Sebanyak 40 peserta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah difasilitasi untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Langkah ini sebagai bentuk perlindungan atas inovasi dan identitas usaha mereka di tengah ketatnya persaingan pasar. Jadi pada tempat hari ini, di tempat Dekranasda ini, saya merasa bangga karena Pak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian melalui Ibu Kabid, Ibu Marcelina Kopong Koten yang mewakili Pak Kadis, sangat luar biasa menghadirkan ada 40 peserta yang semua ini dalam kegiatan bersama pendaftaran pendampingan pendaftaran merek, karena ini semua 40 ini adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Kota Kupang. Jadi dari sisi ini aja luar biasa Pak dari Pak Kepala Dinas Perdagangan Industri sudah memfasilitasi kegiatan ini dan kerjasama yang luar biasa. Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diharapkan menjadi titik awal bagi pelaku usaha lokal untuk lebih melindungi karya dan inovasi mereka, sekaligus mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ritual cium Tuan Berdiri atau dikenal juga sebagai Ciong Tuan Berdiri adalah bagian integral dari perayaan Samana Santa di Larantuka, Nusa Tenggara Timur yang telah berlangsung selama lebih dari 5 abad. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Cerita Cium Tuhan Berdiri atau Tuhan Yesus Berdiri di Wureh, Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT, merupakan salah satu tradisi peninggalan nenek moyang dahulu. Kegiatan ini dimulai dengan tikam turo, lalu pada hari Rabu dilaksanakan pemasangan armida perhentian, dan pada malam hari dilaksanakannya doa trewa. Kegiatan ini sudah berjalan cukup lama dan dipegang teguh oleh masyarakat sekitar agar adat istiadat selalu terjaga sampai sekarang. Itu banyak kegiatan mulai dari Senin. Jadi itu kami sudah dengan panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini itu sudah menschedulkan hari Senin itu sampai Selasa itu kegiatan tikam turo. Tikam turo itu tanam tiang yang selalu dipakai, nanti diikatkan dengan bengkawang atau bambu, itu untuk pemasangan lilin untuk prosesi nanti. Kemudian pada hari Rabu hari ini itu kegiatan untuk pemasangan armida perhentian pada saat prosesi nanti. Kemudian nanti pada malam sebentar itu kegiatan doa rewa.
Umat Stasi Wure Adonara dalam Pekan Suci menghayati kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dengan mengikuti rangkaian kegiatan Pekan Suci. Rabu Trewa hingga Minggu Paskah menjadi momen sakral bagi umat Stasi Wure dan umat beragama Katolik karena momen kedekatan Tuhan dan bisa merasakan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sini Trewa itu doa upacara pemadaman lilin 13 batang itu melambangkan satunya Yesus, lalu 12 lilin itu melambangkan 12 murid Yesus. Upacara itu pada malam nanti. Kemudian pada hari Kamis besok itu awal dini hari jam 4 itu kami melakukan sensera di tempat ini. Sensera itu memandikan Tuhan, berhias. Memandikan Tuhan, lalu menghiasi dia, lalu mentatakannya. Dan itu kami lakukan setiap tahun. Lalu sore harinya itu upacara tradisi prosesi Kuskosta dengan prosesi dengan lamentasi Quintavera Kamis Putih, kemudian berjalan bersama dengan liturgi itu misa pembasuhan kaki, kemudian sampai pada Jumatnya pagi jalan salib, lalu kami di kapela ini melakukan persiapan pentatan patung jenazah, lalu pada sorenya diantar ke gereja, kemudian pada malam harinya kita melaksanakan prosesi Jumat Agung. Bapak Frans Sakera selaku lembaga pemangku adat mengharapkan banyak dari kalangan orang di luar Flores Timur bisa mengikuti kegiatan cium patung Tuan Berdiri. Kegiatan ini terbuka untuk semua orang dan di luar agama Katolik agar bisa melihat tradisi umat Katolik di Larantuka, khususnya di Wure Adonara. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di bekas galian C Batu Plat, Kota Kupang. Seperti apa proses evakuasi? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Jeffrianto Haga, pemuda berusia 22 tahun asal Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di bekas galian C pada Rabu, 16 April 2025. Diketahui korban pergi mandi sekitar pukul 3 sore, namun tak kunjung pulang hingga petang. Keluarga yang cemas berusaha mencari namun tak membuahkan hasil. Pada pukul 7:30 malam, keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor pencarian dan pertolongan Kupang. Sekitar pukul 10 malam, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 4 meter. Jenazah langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk penanganan selanjutnya. 22.00 kita tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di sekitar lokasi kejadian. Jadi setelah kita menemukan korban, sehingga kita langsung menyerahkan kepada pihak keluarga ya untuk penanganan lebih lanjut, dan korban akan dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Mexianus Bekabel, yang diwakili oleh Mudar selaku Kepala Operasi dan Siaga, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR yang terlibat, termasuk Polsek Alak, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan BPBD Kota Kupang, atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan operasi ini. Jadi dengan berakhirnya pelaksanaan operasi ini, kita mengucapkan terima kasih banyak atas potensi yang terlibat baik dari BPBD, Dinas Sosial, Polsek Alak, sehingga pada malam hari ini kita berhasil menemukan korban.
Peristiwa ini haruslah menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar perairan. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Pusat Pengembangan Anak Roar IO Kenalkan Budaya NTT. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.